Foodies, yuk kulineran murah meriah spesial buat weekend kalian. Nih ya, modal 20.000 bisa jajan di Mall Gedongan Jakarta. Iya serius, Rojali dan Rohana harus tahu nih. Ada bolu ketan hitam keju lumer paling viral sejak Timur. Nasi lemak topping dewa di Petailing Street KL. Sedapnya. Rujak Pak Heri nih foodies, kang rujak paling necis dan estetik sejaksel, asik. Oke deh, buat menu pertama yuk kita jajan sego ampal istimewa di Jogja. Cus! Foodies main ke Jogja kalau nggak kulineran pastinya hampa ya kan? Apalagi kalau nggak mampir ke Pasar Beringharjo, pasar paling famous yang ada di Jalan Malioboro. Jajanan di sini emang banyak dan lazis semuanya foodies. Tapi katanya nih ada satu warung tersembunyi tempat jajannya warga lokal. Yuk kita belusukan nih foodies. Rela belusukan ke Pasar Beringharjo buat nyobain sego empal yang katanya enak tenan. Lokasinya hidden gem, bahkan warlock belum tentu tahu. Ikutin Tasya yuk. Yap, warungnya emang se-hidden gems itu foodies. Kita mesti masuk ke tengah pasar terus naik deh tuh ke lantai 2. Nah dari lantai 2 juga rada belok-belok nih foodies. Pokoknya kalau udah mulai nyasar tanya aja sama pedagang di situ ya. Namanya Sego Empal Bu Warno. Pasti dianterin deh tuh sampai TKP-nya. Jadi foodies kalau empal biasanya cuma identik dengan daging. Kalau ini ada iso, babat, koyor, paru. Wah, ibu ini satu harinya jual berapa kilo? Wow, lihat foodies. You know what foodies? Dalam sehari Sego Empal Bu Warno ini bisa menjual sampai 1 kuintal daging loh. Wadidaw, keren amat. Ya, tapi emang kelihatan sih dari pas awal buka ya foodies, nggak sampai 1 jam pembelinya udah banyak yang borong empal di sini. Cukup unik, Tasya lihat di samping situ ada timbangan kilo. Nah ini sistem belinya per kilo atau per porsi gimana Bu? Bisa per kilo, bisa juga per porsi kalau untuk dimakan di sini Mbak. Oke, kalau satu porsinya harganya berapa Bu Widya? Satu porsinya 26.000 Mbak Tasya, udah sama nasi. 26.000 dapat nasi, lalapan sama ini ya? Iya, sama empalnya. Wah kalau harganya receh sih, auto pengen borong gak sih? Oke, ready to eat foodies, let's Coba, go! rasanya seperti apa? Dagingnya padat. Terus kalau biasanya empal itu agak manis, kalau ini lebih ke gurih rasanya ya foodies. Wah enak nih foodies. Ketipu ya sama warnanya yang coklat-coklat gitu. Kirain warnanya coklat itu karena banyak kecapnya. Ternyata itu karena daging empalnya lewat proses penggorengan lagi foodies. Sebelum digoreng, dagingnya harus direbus atau diungkep dulu pakai bumbu rempah andalan Bu Warno. Proses yang panjang itu menghasilkan empal yang empuk menuju lembut, plus bumbunya itu loh foodies yang tebal luar dalam, mantap. Jadi tabar banyak foodies. Apalagi kalau dicampurin sama abonnya. Ngomongin soal abon, ini tuh sistemnya per gram gitu foodies. Jadi abonnya dijual mulai dari 100 gram. Foodies, Sego Empal Bu Warno ini bukan anak baru ya di Pasar Beringharjo, karena nyatanya nih Bu Warno udah jualan dari tahun 70-an. Ini mah legend banget, sungkem dulu ya. Sebagai warisan keluarga, di rumah Bu Warno empal-empal ini masih dimasak dengan kayu bakar gitu foodies. Nyampe nggak tuh foodies di kamu sedapnya aroma smoky empal ini? Sambelnya foodies, waduh merah merekah. Wah, sambelnya juga lumayan kental ya. Ada perpaduan si minyak-minyaknya gitu. Gurih dari empalnya, segonya masih anget gitu, nasinya masih anget. Cabenya juga pedasnya pas dan ada wangi-wangi bawangnya. Jadi ini tuh kayak cabai bawang gitu loh foodies. Walaupun nggak kelihatan irisan bawangnya, tapi rasa bawang putihnya tuh pekat banget foodies.
dia babang rujak paling necis setebet raya. Buah-buah rujaknya juga nggak kalah necis dong, selalu baru dan berjejer rapi. Ini apa sih ceritanya kok? Gimana awalnya bisa jualan rujak tapi pakaiannya rapi? Ya namanya jualan makanan Mas, kita harus bersih, rapi, ya menghargai makanannya lah. Mantap, emang sih Budis kalau kita lihat ya semuanya rapi. Buah-buahnya aja tertata rapi, mantap. Bukanya dari jam 9 pagi tapi siangan dikit, udah nyisa setengah dong. Totalnya jualan sehari itu bisa ngabisin ratusan kilo buah. Nah foodies, ini nih salah satu kuncian kenapa pelanggannya bisa balik lagi dan balik lagi. Ada pisang batu di balik manis pedasnya sambal rujak Tebet Harry. Pisang batu yang pertama buat penyedap rasa, yang kedua kalau terlalu pedas nggak bikin mules Mas. Oh jadi pakai pisang batu. Itu resep rahasianya ya? Of course, yang namanya sambal rujak masih ada cabai rawit, terasi, garam, kacang, dan gula merahnya ya. Nah yang spesial gulanya ini khusus datang langsung dari Purwokerto. Waduh, jauh bener Bang. Alasannya kenapa ini pakai gula dari sini? Ya ini gulanya kan enak, bersih, nah kan langsung dari petani. Oh emang beda ya rasanya ya? Waduh, mantap, mantap, mantap. Gak pakai lama langsung seset dan langsung saja tuh foodies. Foodies mana tahan kalau lihat yang bleber-bleber begini. Kayak langsung kita takis Ren. By the way, sambal yang pakai gulanya import langsung dari Purwokerto ini ternyata emang beda loh foodies. Rasanya nggak cuma manis-manis doang, tapi ada aroma dan rasa gurihnya tipis-tipis. Kata orang Sunda mah manisnya nggak giung. Emang manisnya beda ya. Gulanya itu lebih legit gitu. Enak. Coba lagi. Rasa terasinya berasa. Ada kacang-kacangnya terus. Pedasnya sih nggak terlalu. Jadi pas enak. Nah, kalau foodies lihat ya. Jadi dia kacangnya itu nggak dihalusin. Jadi emang supaya katanya tekstur crunchy-nya dapet. Terus apa namanya, gulanya juga gurih banget. Oh iya foodies, ternyata buah nggak cuma ngasih rasa manis khas asli dari buahnya aja. Ada sensasi tertentu yang bikin rasa rujak jadi terasa rame ya di lidah kita. Seger nanasnya ya. Emang kata orang bener. Kalau kita makan nanas, pedas karena asam gitu ya, jadi pedasnya ada berasanya gitu. Jadi tapi enak banget, seger banget. Tadi yang katanya kan dia pakai namanya pisang batu itu ya. Ternyata di bumbunya itu ada sedikit rasa kayak asam-asam gimana. Kita bukan yang asam banget gitu ya, tapi ada rasa sedikit sesuatunya gitu. Itu yang bikin enak gitu. Ternyata itu pisang batunya. Rasa asam emang bikin sensasi rasa pedas makin kuat, apalagi kalau buahnya tipe buah berair kayak nanas gini. Wih, pedasnya auto nyebar ke seluruh mulut, bikin seger to the max. Tapi kalau pepaya mengkelnya nih justru bikin rame loh di mulut karena kriuk-kriuknya itu tuh foodies. Selain rujak potong, ada juga pilihan rujak serut. Potongan buahnya tipis-tipis, bikin si sambal itu kayak auto ngeblend kalau langsung dihap ke mulut kita. Buat warga tropis kayak kita ini nih foodies, rujak bukan sekedar camilan, tapi bisa juga jadi mood booster di tengah gempuran cuaca yang panas, gahar, bin labil kayak si dia tuh. Aduh. Ya, yang seger-seger kayak begini bisa kalian dapat di Rujak Tebet Harry ya, di Jalan Tebet Barat 9, Tebet, Jakarta Selatan. Ingat, patokannya di belakang Pasar Tebet Barat. Oke deh, cheers! Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wow, foodies, ini nih yang lagi viral banget, bolu ketan hitam. Lihat tuh, dari teksturnya itu, dari tampilan itu emang menggoda banget, dan ini tuh baru panas banget foodies kan. Tuh, kelihatan nggak tuh uap-uap panasnya.
Foodies, belakangan ini bolu ketan hitam lagi jadi primadona banget ya di sosmed. Itu loh salah satu menu barunya di Gula Jawa Bakery yang wajib masuk list kulineran kita, Foodies. Wah, ini bener-bener pencet aroma ketannya tuh bener-bener berasa banget, kejunya tuh berasa banget aromanya. Foodies, untuk rasanya itu ya manisnya tuh pas, nggak terlalu manis, terus rasa ketannya juga pas banget, enak berasa. Kejunya apalagi nih the best nih kejunya. Terus juga ini legit yang pastinya, Foodies. Itu dia. Ya nggak heran sih, soalnya bolu ini dibuat dari ketan hitam asli yang dikukus sampai lembut pol. Jadi pas digigit kayak berasa legit bener. Ditambah ada campuran coklat di dalamnya yang nggak cuma ngasih warna pekat menggoda, tapi juga ngebus rasa manis gurih di mulut kita. Lebih mantap lagi nih, keju lumernya itu loh nggak pelit sama sekali. Udah gitu masih dilapisi coklat di atasnya. Beh, udah kebayang kan enaknya? Foodies, lihat ya. Dari teksturnya tadi seperti aku bilang tuh lembut banget. Duh, toeng. Ini kayak mainan anak-anak gitu loh, Foodies. Lembutnya. Ini menarik sekali, Foodies. Tuh lihat, Foodies, lembut tapi nggak gampang hancur. For your info nih, Foodies, yang paling krusial tuh pas proses pembuatannya itu jangan sampai overmix. Cukup sampai semua bahannya nyatu aja biar teksturnya halus dan juga lembut. Nah, tinggal masukin itu ke loyang dan dikukus selama 30 hingga 40 menit. Iya, beneran dikukus, nggak di oven, Foodies. Dan you know what? Pas keluar bolunya nggak cuma wangi banget, tapi juga lembut sampai meleleh di mulut kita. Kalau kita cobain cuma persepsi kita sendiri kurang ya, Foodies ya. Kita tanyain sama Mbak di belakang. Kita pernah nyobain belum? Ya, Foodies, ikut ya. Gimana? Enak? Lembut, enak, asli. Terus apa lagi, Mbak? Kan terlalu manis. Bener kan aku bilang, jadi manisnya pas. Foodies, percaya nggak, ide bolu ketan hitam ini sebenarnya berawal dari iseng doang. Ada yang nyeletuk tuh, gimana kalau bolu ketan yang biasanya polos kita isi sesuatu tuh di dalamnya. Terus dicoba deh tuh sama si owner, hasilnya andalita. Langsung viral pula dan jadi menu andalan sampai sekarang. Oh iya, selain bolu ketan hitam yang jadi primadona di sini, ada juga menu yang nggak kalah bikin ngiler nih. Oke, Foodies, sekarang kita nyobain Milk Milo Love. Ini dia Milk Milo Love. Ini tampilannya unik banget, Foodies. Bagian tengahnya tuh kayak gunung yang lagi meledak lava manis dan isiannya coklat Milo yang lumer bener. Wow. Untuk teksturnya ini bener-bener padat ya, Foodies, lihat. Tuh, kayak ini bener-bener adonannya juga nggak pelit, Foodies. Tuh, wow. Jadi dia bener-bener dipotong aja lumayan nih. Nah, ini dia. Cobain ya. Manisnya ya, bukan manis-manis yang bikin enek. Tapi tuh kita tuh bisa makan sampai habis. Karena kan kita kalau nyobain makan makanan yang ada berbau susu, berbau bubuk coklat kayak gitu tuh, Foodies, biasanya cuma berapa sendok tuh udah lah ya, enek ya gitu, kenyangnya. Tapi ini enggak, ini bener-bener bisa sampai habis nih, Foodies. Yup, buat yang gak mau porsi terlalu besar, tenang, pilih aja menu ini, Foodies. Satu porsi kecil kayak begini udah ngasih rasa nikmat yang pas bingo. Foodies, di sini juga ada yang namanya ini karamel brulee, Foodies. Kayaknya kalau aku cobain semua kayak kepenuhan. Nah, ini kita take away aja, kita makan di rumah, Foodies. Di sini pilihannya banyak banget, Foodies. Mulai dari roti-rotian sampai aneka kue manis yang menggiurkan, semuanya tersusun rapi di etalase. Tinggal dipilih sesuai selera kamu ya. Jadi mau bungkus yang mana nih?
Makanya foodies buruan sekali, kalau penasaran mah langsung aja ke Gula Jawa Bakery yang ada di Jakarta Timur. Cus sekarang gak nih? Oke dong, ketemu di sana ya. So foodies, jadi ini makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, ada nasi lemak spesial di Kuala Lumpur. Toppingannya next level. Nama kedainya Ray Power Corner. Kedai ini lokasinya ada di kawasan Petaling Street atau daerah pecinannya Malaysia. Foodies, ini dia foodies. Ada salah satu yang menarik foodies. Tapi di Chinatown ini, jadi kita agak hati-hati ya, apalagi yang muslim untuk mencari makanan yang halal. Kita harus tanya dulu. Excuse me, is it halal food? Oh, oke. Halal foodies. Jadi kita mau milih menunya nih. Daerah Petaling Street ini emang udah jadi kawasan wisata kuliner foodies, terutama makanan Chinese food dan juga makanan peranakan Melayu Tiongkok. Nih ya, sejauh mata memandang isinya tuh full orang jualan makanan dan jajanan. Jadi siap-siap kalap deh kalau datang kemari. Nah, menu andalan di Ray Power Corner ini adalah nasi lemak ketam alias rajungan. Wow, this is the crab. Wah, foodies. Ini kepitingnya, ini rajungan sih ya lebih tepatnya, bertelur dong. Wow. Wah, ini dia nih juru masaknya foodies, orang keturunan India yang udah lama tinggal di Malaysia. Kita mulai masak yuk. Pertama kita keluarin dulu nih si ketam dari tempat persembunyiannya. Lanjut dibersihkan. Onion, tomato. tomato. We already put ginger paste and Okay. garlic already in Jadi bawang putih sama jahenya udah masuk. Terus ini ada bawang merah sama tomat. Giliran kita mau masukin. Nah foodies, karena ini masakan Melayu, jadi bumbunya mirip-mirip lah ya sama masakan Indonesia. Tapi ada bumbu dari chef yang katanya sih racikannya rahasia. Baiklah, yang penting kita mah terima jadi aja ya. Ini sausnya dibikin sendiri, jadi ini adalah resep rahasianya yang tidak dijual di pasaran, oke? Widih, emang kalau chef yang masak tuh beda, nggak ada takut-takutnya sama api ya foodies. Tapi walaupun apinya membara kayak begini, aroma sedapnya bisa tercium dari jarak 1 km. Enggak, canda-canda. Pokoknya mah dari aromanya aja tuh emang udah kebayang ya lazisnya foodies. Nah, di sini yang unik banget foodies. Nasinya anget dimasukin ke batok kelapa. Smells good, sir. Nah, masih tambah kerupuk. Foodies, ini nasi lemak dengan kepiting. Agak lain sih, tapi kita coba yuk. Ada nasi lemak yang tersembunyi di balik batok kelapa, sambal, teri kacang, kerupuk, dan tentu saja si ketam saus pedas. Bah, lihatnya aja udah mempengen. Ya acus mari kicap. Foodies, nih, ini berasa kayak di film Moana nggak sih? Kita makanya dalam batok kelapa gini. Wow, foodies. Harum, kita cobain ya. Nasinya dulu. Bismillah. Nasinya agak perah foodies, tapi harum. Dia gurih. Ini sih masaknya pakai santan. Ini baru nasi doang ya. Udah kerasa gurihnya. Nah, ini dimakannya pakai ada teri, ada sambal. Ini sebenarnya kalau tempatnya begini agak pusing sih makannya gimana. Tapi mungkin ini jadi sensasi turis-turis yang ada di sini foodies. Nasi lemak ini emang serumpun sama nasi uduk foodies. Rasa nasinya juga mirip. Nasi gurih yang dimasak dengan santan dengan tambahan bumbu aromatik sebagai pengharum. Nah, karena nasi lemak di sini dibuat oleh peranakan India yang ada di Malaysia, jadi ada sentuhan khas dan unik gitu loh foodies. Kayaknya mirip-mirip sambal terasi sih foodies. Nah, kacangnya ini jadi kayak surprising gitu kalau digigit.
Mirip nasi uduk foodies. Mirip-mirip, karena emang serumpun ya. Serupa tapi tak sama ya guys, beda juru masak ya beda juga rasanya. Tapi yang satu ini nih yang bikin nasi lemak di sini jadi the next level, ketam saus pedas. Bah. Ini agak lebih tajam dari kepiting. Wah ini telurnya foodies. Karena dia tadi masaknya berapi-api ya. Jadi dia tuh kayak ada aroma gosong dari bumbu-bumbu yang tercampur sama minyak-minyak yang dicampur itu. Nah, ini gurihnya itu dia gurih antara saus-saus dan bumbu-bumbu rempahnya foodies. Dia itu kan tadi pakai bawang merah, tapi bawang merah yang gede-gede gitu ya. Tapi dia bukan bawang bombay, beneran bawang merah, tapi memang ukurannya yang lebih gede. Nah, ini dia rasanya itu apa ya? Bawang merahnya tuh lebih strong daripada bawang merah yang kecil-kecil. Aang mah kalau udah ada kepiting depan mata, mertua lewat juga nggak bakalan dilirik ya. Fokus banget. Ya gimana enggak foodies, uang rajungan ini sedap pakai banget. Paduan pedas manis ditambah kaldu rajungan yang punya rasa umami alami. Bah ini mah endulita ulala bamba. Pokoknya kuncian kepiting dan rajungan enak ini adalah cara penyimpanan yang benar. Biar dagingnya tetap segar, manis alami, and no amis-amis. Udahlah dagingnya tebal, manis, masih dapat bonus telurnya foodies. Duh, nikmat mana lagi yang kau dustakan sih? Foodies, aduh foodies. Dagingnya tebel. Telurnya banyak. Ini nih foodies, telur kepiting foodies. Wah, ini kalau buat pecinta kepiting, nemu kepiting dapat telurnya begini foodies. Ini udah sebuah hadiah jackpot foodies. Tuh, aku senangnya tuh dia nggak overcook, malah tengahnya tuh masih juicy. Foodies, ini sih yang dinamakan keberuntungan banget ya. Melancung ke negara orang tapi ketemu makanan yang enak. Definisi perut kenyang, hati bahagia, ya nggak sih? Nah buat penetralnya nih, kita minum air kelapa murni yuk. Biar setelah makan badan segar, lanjut jalan-jalan lagi deh. Pokoknya jangan sampai skip ya kalau lagi ke Petaling Street, Kuala Lumpur. Nasi lemak ketam saus pedas di kedai Ray Power Corner ini wajib banget buat dicobain. Dijamin mantap foodies, karena udah makan receh approve. Sip! Worth it banget, dan di sini memang kayak berasa surga banget, udah nemu makanan halal, enak pula foodies. Pokoknya foodies, di sini mau makanannya receh foodies, menunya receh tapi rasa nggak receh foodies. Mantap banget.